Baik, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di tatap muka kedua pada mata kuliah pengantar kesehatan masyarakat. Kali ini kita akan membedah tentang pengantar epidemiologi. Beberapa hal yang akan kita bedah adalah diantaranya pengertian epidemiologi, prinsip-prinsip epidemiologi, ruang lingkup epidemiologi, apa sih manfaat mempelajari epidemiologi, bagaimana sejarah epidemiologi, terus kemudian kita akan membedah tentang natural history of diseases atau riwayat alamiah penyakit dan indeks-indeks epidemiologi atau ukuran epidemiologi. Epidemiologi berangkat dari kata epi, demos, dan logos. Epi itu artinya pada, demos artinya penduduk, dan logos tentunya artinya ilmu. Jadi jika digabungkan berarti ilmu yang mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan penduduk. Menurut McMahon dalam buku Epidemiologi Principle and Method, epidemiologi adalah studi tentang penyebaran penyakit dan faktor penentunya pada manusia. Prinsip-prinsip belajar epidemiologi yang pertama adalah objek pengamatan epidemiologi ini penekanannya pada kelompok, sedangkan pengamatan klinis ini ditekankan pada individu. Karena pengamatannya pada kelompok, maka metode epidemiologi ini lebih banyak menggunakan cara-cara kuantitatif atau data-data yang sifatnya angka, ya, berapa jumlah kasus, berapa yang sakit, berapa tingkat kesembuhan, dan lain sebagainya. Pengamatan epidemiologi ini mengamati baik kelompok individu ataupun masyarakat yang sakit maupun masyarakat yang sehat. Dalam pengamatan epidemiologis, faktor lingkungan dianggap sangat penting dan harus diperhitungkan. Apabila pengamatan klinik tertuju pada clinical diagnosis, jadi semisal seorang dokter menegakkan diagnosa penyakit dan untuk perawat diagnosa keperawatan, maka kalau di ilmu epidemiologi yang merupakan pilar dari ilmu kesehatan masyarakat ini mengarah pada community health diagnosis atau diagnosa kesehatan masyarakat. Jadi kita bicaranya adalah berapa angka prevalensi, berapa angka insidensi, berapa jumlah kasusnya, dan lain sebagainya. Prinsip yang keenam adalah pengamatan epidemiologis lebih menekankan pada upaya yang dapat diterapkan pada program-program yang sifatnya promotif, preventif, dan pengendalian, misalkan pada kegiatan surveillance, screening, baik screening aktif maupun penemuan kasus secara pasif atau passive case finding. Ruang lingkup belajar epidemiologi ini ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama, bidang pengetahuan kedokteran, mulai dari materi medis, preklinik, klinik, dan lain sebagainya. Bidang pengetahuan ilmu kesmas itu sendiri, terus kemudian statistik tentunya, karena pengamatan pada perkembangan sebuah penyakit, tentunya kita memerlukan penguasaan terhadap angka-angka statistik, data, dan lain sebagainya. Terus kemudian dasar-dasar keilmuan pengamatan empiris dan logika. Bagaimana melaksanakan survei di lapangan, bagaimana melaksanakan penelitian epidemiologi, dan lain sebagainya. Terus pengetahuan lain yang relevan dengan mempelajari epidemiologi. Apa sih manfaat belajar EPID? Yang pertama tentunya untuk mengenali dan memahami penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Misalkan untuk kita tahu adanya sebuah outbreak atau kejadian yang luar biasa atau wabah ya kita menyebutnya. Terus kemudian untuk melengkapi kita belajar riwayat alamiah penyakit atau bagaimana sih perjalanan suatu penyakit itu bisa terjadi. Ya, apa itu penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Communicable diseases atau non-communicable diseases. Yang ketiga, untuk dapat diaplikasikan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit ataupun masalah kesehatan. Sejarah EPID dimulai dari zaman prasejarah dikenal dengan primitive medicine atau kedokteran kuno, yakni pada era-era tersebut terdapat berkembang metode penyembuhan beragam penyakit melalui ramuan ataupun diagnosa penyakit pun
tegakkan dengan dugaan-dugaan atau didasarkan pada hal yang berbau gaib, tahayul, dan jauh dari ilmiah ya. Terus kemudian zaman peradaban kuno berkembang. Pada saat itu terdapat seorang ahli namanya Hippocrates dan beliau ini pada era-era berikutnya menjadi bapak kedokteran ya, disebut sebagai bapak kedokteran. Kalau di Muslim ada Ibnu Sina gitu ya. Terus Hippocrates ini juga pencetus ide-ide pertama bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap status kesehatan individu, kelompok maupun masyarakat. Berangkat pada setelah zaman peradaban kuno, maka berkembang ke arah abad pertengahan. Kurun ini dianggap sebagai zaman darkness of the medicine world ya. Jadi dikenal dengan zaman kegelapan karena runtuhnya Romawi menyebabkan dunia medis back to nature ya, kembali back to mystification, kembali percaya bahwa sakit itu berhubungan erat dengan tahayul dan lain sebagainya. Terus kemudian dari zaman prasejarah kita melaju ke zaman pembaharuan. Belajar epid tentunya tidak lepas dari belajar bagaimana penyakit itu ditemukan, bagaimana penyakit itu diteorikan, kemudian penyakit itu dikelola, dicegah dan lain sebagainya. Di zaman pembaharuan ini kita kenal dengan beberapa teori. Yang pertama adalah teori kontak. Teori kontak Gion ini dikemukakan oleh Girolamo Fracastoro ya tahun 1478 sampai 1553, dan teori kontak Gion ini menyebutkan bahwa penyakit ini disebabkan adanya kontak baik langsung maupun melalui perantara antara kuman dengan manusia. Dan pada waktu ini ditemukanlah penyakit sipilis ya, salah satu jenis penyakit infeksi menular seksual atau IMS. Kemudian berlanjut ke lahirnya seorang ahli yaitu John Ground tahun 1620-1674. Ini menemukan berbagai data-data kematian, kelahiran, dan John Ground ini meletakkan dasar-dasar pemahaman ilmu statistik kesehatan. Dan waktu John Ground ini juga ditemukanlah teori-teori tentang penyakit kronis dan penyakit akut, yaitu penyakit yang berlangsung secara bertahun-tahun, kronis, dan penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang pendek dan fatal. Kemudian berkembang juga teori miasmatik atau miasma, yaitu teori penyebab penyakit yang berasal dari uap-uap yang dihasilkan dari barang-barang yang membusuk, buangan limbah ya. Pada waktu itu untuk menghindari miasma, orang akan menjaga kebersihan lingkungannya, terus kemudian ada juga yang membunyikan kentongan, membakar minyak, dan praktek-praktek ini walaupun zamannya pembaharuan masih ditemukan ya. Kemudian lahirlah William Farr di zaman pembaharuan ini. Setelah tadi ada John Ground, Hippocrates, kemudian William Farr ini hidup pada era abad 19 yaitu 1807 sampai dengan 1883. Beliau dikenal sebagai bapak statistik kedokteran dan kesehatan dan pendiri perkumpulan ahli epidemiologi pertama di London ya. Kemudian lahir John Snow masih di abad yang sama. Beliau sebagai ahli anestesi pertama yang memakai kloroform pada Ratu Victoria saat melahirkan dan mencetuskan bahwa wabah kolera waktu itu karena disebabkan konsumsi warga terhadap air sungai Thames yang tercemar kuman kolera. Dan baru setelah itu 30 tahun kemudian Robert Koch menemukan Vibrio cholera sebagai penyebab wabah kolera.